Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la haula wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa salim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram wa man tabi'ahum bi isani ilahi yaumidin, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu nikmat kesempatan dan waktu luang, sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat, baik manfaat di dunia sampai di akhirat. Sholawat dan salam tentunya tetaplah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah dengan kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah, kita akan mendapat syafaatnya, baik syafaat di dunia dan syafaat kelak di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian buat pemirsa channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda sekalian berada, saya doakan semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, selalu dalam kesehatan, selalu dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam kemuliaan dan kejayaan baik di dunia dan di akhirat kelak. Dan mungkin bagi saudara-saudaraku yang saat ini sedang menghadapi suatu masalah kehidupan, masalah rumah tangga, masalah hutang piutang, masalah bisnis, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, masalah kuliah, ataupun masalah sekolah, ataupun masalah-masalah yang lainnya, saya doakan insya Allah semua masalah-masalah yang saudara-saudara hadapi akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada perjumpaan kita kali ini, saya akan membahas tentang energi sedekah dan tahajud. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, ada dua pertanyaan dari rekan-rekan pemirsa channel Cahaya Al-Qud, yang mana pertanyaan tersebut yang pertama adalah, apakah sedekah itu bisa mempercepat doa hajat kita terkabul? Dan sedekah di masjid apakah
hajat keinginan kita bisa cepat terkabul. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, hal inilah yang akan kita bahas, kita kupas pada kesempatan kali ini. Dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi, barang siapa ingin doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi atau menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Saudaraku, adakah di antara kita yang memiliki hajat dan keinginan, namun hingga saat ini belum terwujud? Ingin segera mendapatkan jodoh yang baik, memiliki momongan, memiliki rumah pribadi, pekerjaan impian, hutang piutang, penyakit yang belum punya sembuh, jenjang pendidikan, atau lain sebagainya. Mungkin kita merasa telah berusaha semaksimal mungkin, namun hajat-hajat kita tak kunjung tiba jua. Pernahkah saudara-saudaraku berpikir demikian? Jika iya, mari untuk bermuhasabah bersama. Saudara-saudaraku, ingatlah, semua yang ada di dunia ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata, dan Allah lah Maha Pengabul doa dan hajat. Usaha tanpa doa adalah kesombongan, dan doa tanpa usaha adalah kesia-siaan. Sedangkan sedekah hadir sebagai stimulus terkabulnya hajat dan doa-doa kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudaraku, sedekah memiliki banyak manfaat dan keutamaan yang mulia, baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala juga di sisi semua insan. Nah, ada beberapa manfaat sedekah yang bisa menjadi motivasi bagi saudara-saudaraku semua. Di antaranya manfaat sedekah pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki yang berlimpah dan berkah. Kedua, dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan sesama insan. Yang ketiga, sebagai wasilah terkabulnya hajat dan doa. Yang keempat, penolak bala dan musibah. Dan yang kelima, mengubah kesulitan menjadi kemudahan. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, itu tadi manfaat dari sedekah yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Jadi, pertanyaan tadi, apakah sedekah itu bisa mempercepat doa hajat kita terkabul, dan apakah sedekah di masjid juga dapat cepat mengabulkan hajat dan keinginan kita? Maka jawabannya tentu bisa, karena sudah dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadis riwayat Muslim tadi, bahwa Allah senantiasa menolong hambanya yang selama hamba itu menolong saudaranya. Jadi dengan sedekah, artinya kita bisa meringankan beban saudara-saudara kita yang lain.
Dan ada lagi yang lebih mustajab apabila kita bersedekah di masjid, yaitu namanya sedekah subuh. Jadi kita sedekah di waktu subuh, ya, pada saat kita pergi sholat ke masjid bagi yang kaum laki-laki. Pada saat kita sholat subuh, ya, kita sedekah subuh, masukkan, ya, sedekah kita ke dalam kotak infak, ya, baik kotak infak di masjid, ya, untuk pembangunan masjid, ataupun kotak infak yang anak yatim yang ada di masjid, ya. Tapi waktunya di saat subuh, ya, sampai kira-kira jam 6 pagi. Nah, sedekah subuh ini sangatlah mustajab, ya. Jadi di antara subuh itu ada 2 orang malaikat yang berdoa, ya Allah, berikanlah keberkahan rezeki bagi orang yang bersedekah, ya, pada subuh hari ini. Dan ada lagi 1 malaikat yang berdoa, ya Allah, binasakanlah, ya, binasakanlah, berikanlah kesulitan pada orang yang tidak mau melaksanakan sedekah. Nah, maka di pagi hari ini ada 2 malaikat yang mendoakan kita. Jadi alangkah baiknya kita bersedekah, ya, di setiap pagi hari, ya, walaupun beberapa pun besar sedekah atau infak yang kita berikan, yang penting kita ikhlas, ya. Allah tidak memandang berapa jumlahnya, yang penting dari niat hati kita, ketulusan kita lillahi ta'ala, ikhlas hanya karena Allah semata. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, jadi yang pertama, apakah sedekah itu bisa mempercepat hajat dan doa? Tentunya bisa. Kemudian kita menjawab pertanyaan yang kedua. Kok doaku belum dikabulkan? Padahal aku sudah berusaha semaksimal mungkin melaksanakan ibadah-ibadah, baik ibadah sunnah maupun wajib, ataupun ibadah sedekah, ataupun bersolawat. Tetapi kenapa kok doa belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya ada beberapa hal yang perlu kita pahami, saudaraku. Ada 3 hal yang perlu kita pahami, kita akui, dan kita perbaiki kenapa doa kita tidak kunjung dikabulkan. Yang pertama, mungkin suara doa kita ketika kita berdoa itu tidak sesuai dengan hati kita. Terkadang kita sudah melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Kita sudah doa, kita sudah ibadah, kita sudah sholat. Namun ketika kita berdoa tetapi belum kunjung dikabulkan juga. Kenapa? Karena kita nggak ikhlas, saudara-saudaraku. Contohnya, sederhana sebenarnya, kita sholat buat apa? Kita sholat karena Allah, itu kan lisan kita yang berucapkan. Tetapi di dalam hati, sholatnya karena apa? Karena keinginan-keinginan dunia.
Nah, inilah yang dimaksud suara lidah tidak sesuai dengan suara hati. Maka, saudara-saudaraku, tugas kita sekarang adalah bagaimana cara agar suara lisan kita itu bisa selaras dengan suara hati kita. Coba yang jujur pada hati kita, apa yang paling kita inginkan, itu yang kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan di dalam Quran surat Qaf ayat ke-16 yang berbunyi, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran surat Qaf ayat 16. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala belum kabulkan doa kita. Maka, saudara-saudaraku, berpikirlah positive thinking aja. Berpikir yang positif. Ingat, Allah yang lebih tahu mana yang terbaik dalam hidup kita. Allah yang paling tahu dengan cara apa kita dapat masuk ke dalam surganya. Mungkin dengan jalan kita selalu berdoa dengan rajin. Berdoa itu bisa jadi jalan kita masuk ke surganya Allah. Doa itu bisa jadi jalan kita masuk ke surganya Allah, saudara-saudaraku. Doa-doa kita belum terjawab, bukan berarti kita rugi. Belum terjawabnya suatu doa bisa jadi itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita, ya saudara-saudaraku. Jadi positive thinking aja, karena Allah sesuai dengan prasangka kita. Jadi buatlah prasangka yang baik kepada Allah. Berpikirlah yang positif, prasangka yang baik kepada Allah. Oh, mungkin karena Allah sayang kepada saya. Oh, mungkin Allah pingin saya lebih lama lagi berdoa karena Allah masih rindu kepada saya. Oh, mungkin dengan doa-doa ini dosa-dosa saya terhapuskan. Oh, mungkin, dan terus saja kita berpikir yang positive thinking aja. Berprasangka yang baik kepada Allah. Allah itu, saudara-saudaraku, tidak mungkin memberikan sesuatu yang buruk untuk hambanya. Allah itu selalu memberikan yang terbaik buat kita hambanya. Yang ketiga, kenapa doa kita tidak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu karena banyaknya dosa-dosa kita. Sama halnya dengan doa kita belum dikabul, itu karena kita bohong kepada diri kita sendiri. Kita selalu ingin doa kita jawab dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setiap hari kita berbuat dosa kepada Allah. Kita terus mengingkari Allah, ya saudara-saudaraku. Kita terus zolim kepada Allah. Bahkan zolam tu nafsi, zolim kepada diri kita sendiri. Analoginya, saudara-saudara, sederhana sekali. Bagaimana seseorang akan memberikan kebaikan kepada kita, tapi setiap hari, setiap kali kita jumpa sama dia, kita selalu menyakiti hatinya. Mustahil kan dia bersedia berbuat baik kepada kita. Justru dia bahkan menjauh dari kita. Maka ya makin jauhlah terkabulnya kebutuhan kita. Jadi
perbuatan dosa kita itu menjadi hijab, menjadi penutup, menjadi perisai, menjadi penghalang antara doa kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku, Allah itu maha suci. Saudara-saudaraku, Allah itu tidak suka kepada seorang hamba yang selalu berbuat maksiat. Memang kita tidak mungkin setiap hari tidak melakukan dosa. Itu benar. Tapi ketika kita melakukan dosa, kita bertobat kepada Allah. Ketika kita berazam dengan azam yang kuat, komitmen yang kuat, minta dan berdoa kepada Allah supaya diberikan kekuatan tidak melakukan dosa yang sama berulang-ulang kali. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati, yang dicintai Allah tentunya, selama kita istiqomah, terus berdoa, yakin doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Teruslah berprasangka baik kepada Allah, maka insya Allah, saudara-saudara, di waktu yang tepat, menurut Allah, doa kita akan dikabulkan. Dalam hadis sahih Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang maknanya, seorang hamba akan dikabulkan doanya oleh Allah selagi ia tidak berdoa dengan sesuatu yang berdosa, selagi dia tidak berdoa untuk memutus silaturahim, dan selagi dia berdoa tidak dalam keadaan tergesa-gesa. Ingat saudara-saudara, kisah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria berdoa selama 60 tahun, meminta keturunan, tidak pernah komplain kepada Allah, tidak pernah putus asa, tidak pernah marah kepada Allah. Dan sebaliknya, Nabi Zakaria mengatakan apa? Yaitu, walam akum bidhu'a ika rabbi syakiyah. Ya Allah, belum pernah aku kecewa dalam berdoa kepadamu. Mudah-mudahan saudara-saudaraku, semua doa dan hajat-hajat kita, cita-cita kita dikabulkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati, dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini dapat dipahami, mudah dimengerti, dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah adalah kesilapan diri saya. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai ke akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.